Ada momen dalam sejarah ketika waktu seakan berhenti. Rabu, 4 Maret 2026 adalah salah satunya. 521 rudal balistik dan 2.300 drone menghujani pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di kawasan Teluk dalam waktu hanya 4 jam. Al-Udeid di Qatar Naval Support Activity di Bahrain. Al-Dhafra di Uni Emirat Arab. Semua menjadi sasaran. Namun di saat sistem pertahanan tercanggih dunia Patriot PAC-3, THAAD, dan NASAMS bekerja mati-matian, beberapa rudal justru lolos. Sebuah drone menghantam area konsulat Amerika Serikat di Dubai, markas Angkatan Laut ke-5 di Bahrain terkena dampak. Asap hitam membubung di langit Teluk yang biasanya tenang. Ini bukan serangan biasa. Ini adalah ujian terbesar bagi arsitektur pertahanan udara Amerika sejak Perang Teluk 1991. Apakah ini bukti bahwa sistem pertahanan Amerika Serikat mulai kewalahan menghadapi gelombang rudal dan drone murah Iran? Atau justru sebaliknya, bahwa intersepsi ribuan target adalah prestasi yang luar biasa? Dari perspektif teknis, serangan 4 Maret ini menarik karena skalanya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengonfirmasi bahwa Iran meluncurkan 521 rudal balistik dan 2.300 drone dalam gelombang bergelombang selama 4 jam. Target utama meliputi pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, markas terbesar Amerika Serikat di kawasan dengan 10.000 personel, serta Naval Support Activity Bahrain yang menjadi rumah bagi armada kelima. Al-Dhafra, Airbase di Abu Dhabi, yang dilindungi sistem THAAD, juga menjadi sasaran rudal Fatah II yang diklaim Iran sebagai rudal hipersonik. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengonfirmasi bahwa sebuah drone Iran menghantam area parkir di luar konsulat AS di Dubai, menyebabkan kebakaran terbatas. Seluruh personel telah dievakuasi dan tidak ada korban jiwa. Data dari sumber intelijen menunjukkan serangan ini adalah serangkaian balasan atas meninggalnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei dan operasi Amerika Serikat Israel 2 hari sebelumnya, yang menewaskan 787 warga sipil Iran serta menghancurkan fasilitas pengayaan uranium Natanz. Dampak serangan langsung terasa di kawasan. Kuwait meningkatkan siaga militernya ke level tertinggi. Sistem pertahanan udara Kuwait yang juga mengandalkan Patriot PAC-3 diaktifkan penuh. Arab Saudi menutup wilayah udaranya selama 6 jam. Pangkalan Pangeran Sultan yang menjadi rumah bagi 2.300 personel Amerika Serikat berada dalam status siaga merah. Dari sektor ekonomi, harga minyak dunia mencatat rekor baru. Dalam 24 jam, harga minyak mentah Brent melesat 18%, menyentuh $127 per barel, level tertinggi sejak krisis energi 2022. Bursa saham di Dubai dan Riyadh jatuh. Maskapai penerbangan internasional membatalkan semua rute ke Teluk. Di tingkat internasional, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat. Rusia dan China mengecam serangan Amerika Serikat Israel sebelumnya sebagai provokasi. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyerukan dieskalasi segera. Namun tepat ketika dunia bersiap menghadapi skenario terburuk, Brigjen Ebrahim Jabari dari Garda Revolusi Iran mengumumkan bahwa Selat Hormuz ditutup dan mereka akan membakar kapal manapun yang mencoba melintas. Data pelacakan menunjukkan lalu lintas kapal turun drastis hingga 70%. Di meja perundingan, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff masih membuka pintu negosiasi. Sementara di medan tempur, 2 kapal induk USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford bersama 16 kapal perang lainnya sudah berada di posisi tempur di Laut Arab dan Teluk Oman. Amerika Serikat menunjukkan kekuatan dengan mengerahkan lebih dari 200 pesawat tempur dan 50.000 personel. Tapi realitasnya berbeda. Sistem pertahanan udara mereka harus membagi konsentrasi antara melindungi pangkalan, melindungi kapal, dan mengintersep ribuan target sekaligus. Di internal Iran sendiri terjadi perdebatan sengit. Kubu Garda Revolusi percaya bahwa serangan massal ini adalah satu-satunya cara untuk menciptakan deterrence yang kredibel. Kubu diplomatik melihat risiko eskalasi tanpa kendali. Ini menciptakan dilema besar bagi negara-negara Teluk. Menolak AS berarti kehilangan payung keamanan yang sudah melindungi mereka selama 4 dekade. Menerima Iran berarti risiko menjadi target serangan berikutnya. Mereka terjebak di antara 2 kekuatan yang sedang adu otot. Dari sudut pandang Iran, serangan ini bukan sekedar soal balas dendam. Ini adalah upaya membuktikan doktrin asymmetric warfare mereka dengan menggunakan kombinasi quantity over quality dan strategic ambiguity. Mari kita bedah teknologinya. Pertama, drone swarm. Shahed 136 yang digunakan dalam serangan ini bukan varian biasa. Versi terbaru Shahed 136 dilaporkan dilengkapi komputer mikro berbasis AI yang mampu memproses video dan membuat keputusan navigasi secara otonom. Drone ini juga memiliki kamera inframerah dan sistem navigasi satelit multikanal. Yang lebih penting, drone ini mampu berkoordinasi dalam swarm. Artinya, ribuan drone murah ini bisa berkomunikasi satu sama lain, berbagi data target,
dan menyerang secara terkoordinasi tanpa kendali manusia. Dengan harga sekitar $35.000 per unit, setiap drone yang berhasil dijatuhkan oleh rudal Patriot yang harganya $4 juta per unit adalah kemenangan ekonomi bagi Iran. Kedua, rudal balistik. Iran menggunakan kombinasi rudal dalam serangan ini. Fatah II diklaim sebagai rudal hipersonik Mach 15 atau 15 kali kecepatan suara dengan kemampuan manuver tinggi untuk mendekati target dari arah tak terduga. Hulu ledaknya 200 kg. Khorramshahr adalah rudal berat dengan hulu ledak besar yang dirancang menghancurkan target tetap seperti pangkalan udara. Sejil menggunakan bahan bakar padat sehingga dapat diluncurkan jauh lebih cepat. Ketiga, taktik salvo. Iran meluncurkan rudal dan drone dalam gelombang bergelombang, bukan serentak. Tujuannya, membanjiri sistem pertahanan udara, memaksa mereka menghabiskan amunisi, dan menciptakan celah untuk gelombang berikutnya. Dari 2.300 drone yang diluncurkan, sekitar 350 diantaranya adalah drone umpan tanpa hulu ledak. Hanya membawa reflektor radar untuk mengelabui sistem deteksi. Jika ini benar, maka serangan 4 Maret adalah operasi gabungan paling kompleks yang pernah dilakukan Iran, menggabungkan drone swarm otonom, rudal hipersonik, rudal balistik berat, dan taktik saturasi. Tujuannya adalah menciptakan eskalasi yang tetap terkendali. Dalam konflik seperti ini, kemenangan sering diukur dari seberapa mahal biaya yang harus dikeluarkan lawan untuk bertahan. Jika skenario terburuk terjadi dan serangan balasan Amerika Serikat menghantam fasilitas nuklir Iran secara langsung, maka konsekuensinya akan sangat besar. Konflik dapat meluas ke seluruh kawasan Teluk dan melibatkan Houthi di Yaman, Hezbollah di Lebanon, serta milisi pro-Iran di Irak dan di Suriah. Sebaliknya, jika diplomasi melalui saluran belakang berhasil, ketegangan dapat mereda. Kemungkinan kesepakatan gencatan senjata terbatas dalam 72 jam ke depan bisa menjadi titik balik. Namun ini bergantung pada satu faktor penentu. Apakah kedua pihak masih bisa mengendalikan proksi dan sekutu mereka? Pertanyaannya, di mana titik berhenti? Apakah semua pihak masih bisa mengendalikan permainan ini? Berdasarkan pola sebelumnya, serangan balasan Amerika Serikat kemungkinan akan terbatas untuk menghindari perang total. Jika dianalisis secara teknis, konfigurasi kekuatan saat ini menunjukkan bahwa Iran berhasil menciptakan dilema strategis bagi Amerika. Sistem Patriot dan THAAD memang berhasil mengintersep 92% rudal dan 85% drone. Tapi 20 rudal dan 350 drone yang lolos, meskipun hanya menyebabkan kerusakan terbatas, adalah bukti bahwa pertahanan berlapis AS punya titik jenuh. Dalam 48 jam ke depan, titik kritis akan tercapai. Apakah Amerika Serikat akan mengeksekusi rencana serangan balasan ke fasilitas rudal Iran, atau justru menahan diri dan mengandalkan tekanan diplomatik? Data historis menunjukkan bahwa dalam situasi seperti ini, biasanya terjadi serangan terbatas, diikuti jeda untuk negosiasi. Namun setiap konflik memiliki keunikannya sendiri. Sekarang, kami ingin tahu dari Anda. Apakah kalian di kubu yang percaya bahwa sistem pertahanan udara Amerika Serikat masih unggul dan serangan Iran gagal total? Atau kalian yakin bahwa Iran justru berhasil membuktikan efektivitas asymmetric warfare dengan biaya murah? Tulis kubu AS atau kubu Iran di kolom komentar. Di dialektika militer, kami percaya strategi terbaik adalah memahami lawan lebih baik dari mereka memahami diri sendiri.